Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Satika Lesmana, NIM 0101212066 dari kelas KPID. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS hadis tematik dakwah dan komunikasi. Di video ini saya akan membahas mengenai pengertian hadis tematik, perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili, hadis tentang dakwah, hadis tentang kewajiban mengucapkan salam, hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik, hadis tentang ciri-ciri orang munafik, dan hadis tentang merubah kemungkaran. Baik, masuk ke pengertian hadis. Pengertian hadis dapat dilihat secara harfiah, terminologi Islam, dan secara istilah. Secara harfiah, hadis memiliki pengertian berbicara, perkataan, atau percakapan. Secara terminologi Islam, hadis memiliki pengertian melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara istilah, ada dua perbedaan dari pengertian hadis. Yang pertama dari ahli hadis. Menurut ahli hadis, pengertian hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul, pengertian hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Masuk ke pengertian metode hadis tematik. Metode hadis tematik ini juga disebut dengan metode maudu'i. Secara bahasa, berasal dari kata maudu yang memiliki arti masalah atau pokok permasalahan. Sedangkan secara istilah, metode maudu'i ini memiliki pengertian mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah dalam kitab-kitab hadis dengan tema tertentu, kemudian disusun berdasarkan sebab-sebab turunnya hadis tersebut. Masuk ke perbedaan metode tematik atau maudu'i dengan metode tahlili. Di antara keduanya tentu memiliki perbedaan. Yang pertama, metode maudu'i ini disebut dengan metode tematik, sedangkan metode tahlili disebut dengan metode analitis. Metode maudu'i ialah menganalisis hadis dengan cara mengumpulkannya berdasarkan tema yang sama. Kemudian, hadis tersebut disusun berdasarkan sebab-sebab turunnya hadis tersebut, disertai dengan penjelasannya. Sedangkan metode tahlili ialah menganalisis hadis secara menyeluruh berdasarkan penjelasan hadis tersebut, tidak seperti metode maudu'i yang hanya menganalisis berdasarkan satu tema yang sama saja. Dalam metode tahlili, penjelasan hadis mencakup analisis kosakata, sebab turunnya hadis, dan syarah hadis tersebut. Nah, masuk ke hadis tentang dakwah. Hadis tentang dakwah yang memiliki makna menuntun, yang berbunyi Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili, yang artinya barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Substansi atau penjelasan hadis tersebut ialah hadis ini memberikan petunjuk dan dukungan kepada orang lain serta menuntunnya untuk melakukan kebaikan adalah suatu tindakan yang sangat mulia dan akan mendatangkan pahala besar. Hadis tersebut sesuai dengan pengertian dakwah yang menuntun orang lain kepada jalan kebaikan atau melakukan suatu kebaikan. Selanjutnya hadis tentang kewajiban mengucapkan salam yang berbunyi Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bada'a bis salami fahuwa aula billahi wa rasulihi, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memulai salam ketika bertemu dengan orang, maka ia lebih utama menurut Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Substansi atau penjelasan hadis tersebut menggambarkan bagaimana keutamaan mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika bertemu seseorang, maka ia lebih utama menurut Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik yang berbunyi An Abdillah bin Amri wa ibn al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muqsitina indallahi ta'ala ala manabira min nurin ala yaminir rahmanil ladzina ya'diluna fil hukmihim wa ahlihim wa ma waluwa, yang artinya dari Abdullah ibnu Amru ibnu As berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang bercahaya di sebelah kanan Allah. Orang-orang yang senantiasa berlaku adil dalam keputusannya dan keluarganya dan apa yang mereka pangku atau tanggung jawabi. Hadis riwayat Muslim. Substansi atau penjelasan hadis ini ialah dalam komunikasi ekonomi dan politik menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Hadis tersebut menerangkan bahwa terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa berlaku adil dan bertanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ialah hadis tentang 3 ciri-ciri orang munafik yang berbunyi Ayatul munafiki salasun iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tumina khana, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Substansi atau penjelasan hadis tersebut ialah orang munafik memiliki 3 tanda yang dapat kita lihat, yaitu apabila dia berbicara dia berbohong, apabila dia berjanji dia mengingkarinya, dan apabila dipercaya dia berkhianat.
Oleh karena itu, agar tidak dikatakan orang munafik, kita tidak boleh memiliki 3 tanda-tanda tersebut. Apabila kita berbicara, kita harus jujur. Apabila kita berjanji, kita harus menepatinya. Dan apabila kita diberi kepercayaan, kita harus bisa menjaganya. Selanjutnya, hadis tentang merubah kemungkaran yang berbunyi, An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika an aful iman. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Substansi atau penjelasan hadis tersebut ialah Nabi memerintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai dengan kemampuannya. Jika seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan, maka ia bisa mengubahnya dengan lisan. Jika tidak bisa dengan lisan, maka ia bisa mengubahnya dengan hati. Iman itu terdiri dari amal dan niat. Mengubah kemungkaran dengan tangan termasuk amal, mengubah kemungkaran dengan lisan termasuk amal, dan mengubah kemungkaran dengan hati termasuk ke dalam niat. Sekian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.